Tak dapat dipungkiri, Indonesia menjadi salah satu negara paling korup di dunia. Bahkan tindak pidana korupsi ini sudah ada sejak lama. Padahal pemerintah sudah sejak lama menerapkan gerakan anti korupsi. Bahkan dari bangku sekolah pun kita sudah ditanamkan budaya anti korupsi. Namun nyatanya tidak ada perubahan. Dari tahun ke tahun masih ada kasus korupsi di negara ini. Kerugian negara yang dilakukan oleh para koruptor ini tidak sedikit jumlahnya. Bahkan ada yang mencapai 76 triliun rupiah. Lantas, siapa saja koruptor yang telah merugikan negara hingga triliunan rupiah? Berikut deretannya. Kasus Bank Senturi, 8 triliun rupiah. Krisis yang dialami Bank Senturi bukan disebabkan karena adanya krisis global, tetapi karena disebabkan permasalahan internal bank tersebut. Permasalahan internal tersebut yaitu adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak manajemen bank terhadap nasabahnya. Kasus dugaan korupsi Bank Senturi ini ditenggarai merugikan negara hingga 8 triliun rupiah lebih. Kasus Jiwasraya, 16,8 triliun rupiah. Mega skandal PT Asuransi Jiwasraya Persero terendus sejak Oktober 2018 ini menjadi pemberitaan luas di media massa. Tak tanggung-tanggung, potensi kerugian negara akibat investasi Jiwasraya ini mencapai 16,8 triliun rupiah. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang berasal dari penyidikan atas berkas selama 10 tahun dari 2008 hingga 2018. Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 orang terdakwa dalam kasus ini, serta 1 pejabat otoritas jasa keuangan dan 13 manajer investasi. 6 terdakwa tersebut adalah Beni Cokro Saputro, Direktur Utama Hanson International Tbk, Komisaris Utama PT Terada Alam Minerka Tbk, Joko Hartono Tirto, serta Direktur PT Maxima Integra. Kejaksaan Agung telah mengumumkan 8 tersangka mega korupsi PT Asabri. Kasus PT Asabri, 22,7 triliun rupiah. Kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memasuki babak baru. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus korupsi PT Asabri. 2 diantaranya merupakan mantan Dirut Asabri, Adam Rahmat Damiri, dan Sony Wijaja. Kasus dugaan korupsi ini merugikan keuangan negara sebesar 23,7 triliun rupiah. Kasus TPPI, 37 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengeksekusi uang senilai 97 miliar rupiah dan sejumlah aset pada kasus korupsi yang merugikan negara 37 triliun rupiah. Mantan Direktur Utama PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama, Honggowen Ratno dituntut 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah karena dinilai terbukti merugikan keuangan negara sebesar 37,8 triliun rupiah. Kasus ini bermula saat BUMN PT TPPI Limbung diterpa krisis 1998. Lalu perusahaan itu dibantu bangkit oleh pemerintah. Puncaknya PT TPPI mengalami kesulitan keuangan pada tahun 2008. Kasus Surya Darmadi, 78 triliun rupiah. Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Tak tanggung-tanggung, Darmadi melakukan tindakan korupsi hingga 78 triliun rupiah.
sekaligus menjadi korupsi dengan kerugian terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Kasus yang menyeretnya ialah dugaan suap revisi alih fungsi lahan hutan Riau kepada Kementerian Kehutanan, yang juga menjerat Gubernur Riau saat itu Anas Ma'amun pada tahun 2012 lalu. Surya Darmadi merupakan pemilik Duta Palma Group. Melalui PT Duta Palma Group ini, Darmadi diduga menyerobot lahan perkebunan di Riau. Ia juga sempat masuk daftar orang terkaya ke-28 menurut data Forbes tahun 2018. Total kekayaan Darmadi saat itu mencapai 45 miliar dolar Amerika Serikat. Berita tentang kasus korupsi kerap muncul di berbagai media. Setiap tahun, banyak pejabat pemerintah yang tertangkap akibat kasus korupsi. Seakan tak ada efek jera dari pejabat tersebut. Mereka justru menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri dan memperkaya diri sendiri. Semoga aparat penegak hukum seperti KPK dapat memberantas korupsi hingga tuntas. Sekian YouTube edisi kali ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen channel kita agar kalian bisa terus mendapatkan informasi menarik selanjutnya. Tetap saksikan di edisi YouTube selanjutnya. Sampai jumpa.